kita menuju kepada games untuk Oke. memilih. Baik, Kak, saya akan tanya beberapa hal. Silakan Kak Bagus langsung jawab. Pertanyaan pertama, undangan acara formal atau podcast santai? Podcast santai. Begitu. Baik. Baik, ketemu lagi di segmen terakhir dalam SDMT Podcast dalam edisi Ramadan Satset. Santun beraksi, takwa teruji. Baik Kak Bagus, kita menuju ke segmen terakhir ini. Nah, nanti di segmen ini saya akan menanyakan beberapa hal nih dan Kak Bagus langsung memilih satu pilihan. Ya. Namun sebelumnya nih Kak, dari uraian yang Kakak sampaikan tadi tentang bagaimana itu public speaking yang benar, kemudian tata caranya, kemudian beberapa perbedaan antara formal dan non formal, kemudian motivasi untuk anak-anak dan adik-adik kita. Saya ingin bertanya nih Kak, apakah kemampuan dari berbicara atau berkomunikasi ini merupakan turunan atau apakah hasil dari kebiasaan atau bisa dipelajari? Ini karena kebanyakan begini, Bu, anak saya pendiam toh. Itu kan bapaknya karena pendiam begitu kan. Jadi seolah-olah itu merupakan warisan begitu. Kalau enggak nanti, Bu, anak saya itu cerewet atau Bu anaknya, ya emang karena saya juga cerewet begitu. Nah, menurut Kakak gimana Kak? Apakah kemampuan dari public speaking ini merupakan satu keterampilan yang merupakan turunan atau mungkin bisa ada faktor-faktor lain agar kita bisa mempunyai kemampuan itu? Baik. Ya, saya sepakat dengan Bu Yayu sejak awal tadi yang menyampaikan bahwa public speaking itu sebuah keterampilan. Iya. Jadi, kalau saya juga meyakini public speaking itu sebuah seni gitu ya, sebuah keterampilan untuk kita bisa mengolah kata dengan baik. Nah, kata-kata ini yang kemudian bisa mengubah hidup kita, mengubah hidup orang lain, menginspirasi orang lain. Nah, sesuai namanya, keterampilan. Seperti keterampilan apapun. Kita punya keterampilan menggambar, keterampilan menari, keterampilan bernyanyi, dan lain sebagainya. Setiap keterampilan itu, manusia yang nggak bisa sama sekali kalau mau belajar dan mau berlatih, insya Allah bisa. Jadi tidak ada kata bahwa saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bicara, gitu ya, saya nggak bisa public speaking. Selama mau belajar, mau berlatih, insya Allah siapapun bisa berbicara dengan baik, siapapun bisa menyampaikan public speaking dengan baik. Dan saya adalah bukti nyata gitu, bahwa saya pernah merasakan fase di mana saya merasa ya saya nggak bisa ngomong. Iya. Saya dicap orang juga pendiam gitu Gitu kan, ya. dan sebagainya. Ternyata ketika saya mau belajar, saya mau berlatih, ternyata ya saya bisa. Nah, ini anak-anak kita semua juga seperti itu. Ketika kita latih, kita ajak belajar, insya Allah semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, ini semakin memantapkan kita bersama berdasarkan pengalaman dari perjalanan Kakak Bagus ini dari SD hingga sampai kepada profesi beliau yang terakhir sebagai anggota pimpinan KPU Kabupaten Temanggung, bahwasanya public speaking ini bukan merupakan satu keterampilan turunan. Jadi ayah bunda, bapak ibu, abi umi yang berada di rumah, jangan khawatir walaupun mungkin ayah bunda di rumah tidak mempunyai komunikasi yang baik, anak atau putra putri panjenengan tetap bisa memiliki keterampilan. Dan sebaliknya bagi anak-anak yang mungkin mempunyai satu keturunan orang tuanya mempunyai kemampuan yang bagus, jika tidak dilatih pun juga kemampuannya tidak akan maksimal. Untuk itu mari kita tumbuhkan minat kita untuk berkomunikasi dengan baik, dan istilahnya tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita belajar bersama-sama. Begitu. Saya mungkin izin tambahkan sedikit Oh, aja. boleh Ya. Kak. Ini saya buktikan lagi ke anak-anak saya. Betul. Jadi kebetulan anak saya yang paling besar kan di SD Muhammadiyah ya. Iya. Vena itu ya sejak kecil cerewet. Iya. Jadi dia sudah sejak kecil nggak perlu saya ajari, Memang dia sudah suka secara ngomong. lahiriah itu memang sudah punya kemampuan bahasa yang banyak gitu ya Nah, verbalnya. sedangkan Iya. adiknya yang sekarang masih di TK Aba, itu waktu kecil sempat wah, sulit sekali untuk diajak ngobrol lancar gitu, sulit sekali. Ada fase dia bahkan males ngomong. Iya. Mungkin Ditanya apa, cukup iya. wah itu saya Cukup bahwa orang terdekatnya tuh paham apa yang dia ini ya.
Kamu geleng begitu kamu misalkan. lapar, Heeh. mau kita mau jalan-jalan, pokoknya sampai dia mau mengucap, mau membuka mulut aja seperti sulit, seperti Iya, males gitu, begitu. berat gitu Iya. ya. Sempat saya berpikir, "Nuh, Iya. gimana ini ya, kok kakaknya seperti ini, kok adiknya beda." Padahal dalam pola asuh yang sama. Sama, Iya. dan saya berpikir kan, saya suka ngomong, kok anak Iya. jadi begini. Nah, Iya. ternyata ketika kita ajak terus-menerus dia untuk berinteraksi, pancing terus untuk mau ngobrol, Iya. untuk banyak ngomong, sekarang ikut cerewetnya sama seperti kakaknya. Sudah Jadi, sudah ketularan ini nah, berarti. perlu benar-benar Betul. pembiasaan dan dilatih terus. Artinya Iya. orang yang saya jadi merasakan sendiri itu bagaimana anak saya yang paling kecil Iya. tadinya sulit sekali untuk diajak ngomong, sekarang sudah, wah, Banyak Masya Allah. kosakata yang diucapkan, kalimat-kalimatnya juga Iya. sudah baik ya, baik. Nah, ini semakin membuktikan Bapak Ibu, Ayah Bunda dan anak-anak semuanya bahwa kemampuan keterampilan berbahasa public speaking ini tidak menjadikan satu ilmu turunan, tetapi merupakan satu keterampilan yang bisa kita pelajari bersama. Dan buktinya tadi saya juga menjadi saksi bagaimana Mbak Vena, anak kelas 1 ini mempunyai kemampuan bahasa yang bagus, sehingga ketika kita tanya sesuatu kadang-kala di luar prediksi saya gitu. Jadi saya pernah bertanya beberapa hal, misalkan Mbak Vena kenapa kamu terlambat gitu kan. Kan beberapa kali dia, saya itu terlambat karena ibu saya itu punya tanggung jawab begini begitu. Nah, ini ternyata anak begitu berkembang sesuai dengan bahasanya, dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan kita bersama. Mari kita tetap latih anak-anak kita agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan lancar, dan tentunya punya satu dampak positif dari cara berbicara kita. Baik Kak, langsung saja kita menuju kepada games Oke. untuk memilih. Baik Kak, saya akan tanya beberapa hal. Silakan Kak Bagus langsung jawab. Pertanyaan pertama, undangan acara formal atau podcast santai? Podcast santai. Begitu. Baik. Pertanyaan kedua, tampil di event yang besar dengan waktu pendek atau seminar kecil tapi dengan waktu yang panjang? Seminar kecil waktu panjang. Oh, begitu. Baik, yang ketiga, reputasi sebagai pembicara formal atau serius atau sebagai pembicara yang inspiratif dan penghibur? Inspiratif dan menghibur. Oke. Baik, pertanyaan terakhir saya, Kakak. Fokus bangun personal branding secara online atau lewat event-event eksklusif? Personal branding online mungkin. Begitu, lebih memilih itu ya. Ya, hari ini kondisinya memaksa kita seperti itu ya. Baik. Terima kasih Kak, pilihannya luar biasa. Tentunya pilihan Kakak ini sudah berdasarkan pengalaman yang dialami. Baik Kak, kita tiba di penghujung acara di SDMT Podcast kali ini bersama saya Bunda Yayu dan narasumber Kakak Bagus. Pada segmen terakhir ini tentunya kita akan meminta kepada narasumber yaitu Kak Bagus untuk memberikan motivasi serta pesan-pesan kepada anak-anak SD Muhammadiyah Temanggung yang insya Allah hari ini jumlahnya adalah 880 siswa, dan insya Allah ini merupakan jumlah siswa terbesar sekolah dasar di Kabupaten Temanggung. Tentunya Kak Bagus sebagai alumni juga merasa bangga atas perkembangan dari SD Muhammadiyah Temanggung ini, dan semoga saja ke depan SD Muhammadiyah Temanggung tidak hanya mampu mempertahankan tetapi juga lebih meningkatkan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Amin. Baik Kak, kami berikan waktu kepada Kakak untuk memberikan motivasi kepada adik-adik Kakak, anak-anak saya begitu, tentang bagaimana supaya memiliki kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang bagus. Silakan Kakak. Baik. Ya, yang pertama sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari SD Muhammadiyah Temanggung. Kemudian saya ikut bahagia, ikut bangga dengan perkembangan SD Muhammadiyah Temanggung saat ini sebagai alumni, bahwa sekarang seperti yang disampaikan jumlah siswanya banyak sekali, indennya lama juga. Iya, sudah 3 tahun ke depan terpenuhi. Anak saya yang TK itu sudah Sudah daftar berjalan? sejak lama itu. Sudah, alhamdulillah. Jangan sampai kelewat Kak, Kayak nanti kita Vena jadi kemarin nanti jadi telat. Iya. Nah, alhamdulillah ini kita ikut senang, dan mudah-mudahan SD Muhammadiyah ke depan terus maju, semakin bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Temanggung khususnya. Dan untuk tema kita hari ini, untuk anak-anak semua, adik-adik semua, jangan pernah lupakan bahwa public speaking itu penting.
bukan hanya bagi seorang public speaker, bukan hanya bagi seorang presenter atau MC, tapi bagi semua orang. Karena apa? Public speaking ini akan membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan ide, gagasan, untuk mempengaruhi orang lain, mengubah hidup orang lain atau kita sendiri. Dan dengan public speaking yang baik, kita juga bisa mendapat kesempatan yang lebih luas dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun nantinya yang adik-adik jalani. Sehingga wajib hukumnya setiap orang menguasai public speaking dengan baik. Dan seperti yang tadi sudah kita ulas, public speaking itu adalah keterampilan. Artinya bagi siapapun yang mau belajar, bagi siapapun yang mau berlatih, rajin berlatih, insya Allah bisa untuk menguasai public speaking dengan baik. Dan jangan pernah merasa bahwa diri kita itu tidak bisa berbicara, tidak mampu berbicara gitu ya. Karena sejatinya menurut penelitian, setiap manusia itu terbiasa dalam setiap harinya mengucapkan 18.000 kata-kata. Jadi artinya kita semua ini mampu berbicara. Hanya saja yang jadi masalah, 41% manusia di dunia ini memiliki ketakutan atau rasa malu berbicara di depan orang banyak. Ini yang perlu kita latih. Jadi selama adik-adik mau berlatih untuk berani berbicara di depan orang banyak, insya Allah adik-adik akan bisa menguasai public speaking dengan baik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih motivasinya Kakak. Kami juga mengucapkan terima kasih jayakumullah khairan kasiran atas hadirnya Kak Bagus di podcast SDMT ini. Kami berharap dengan hadirnya seorang alumni yang sudah membuktikan bahwa dengan kemampuan public speaking yang dimiliki, beliau mampu menciptakan atau mewujudkan impiannya dan menjadi salah satu dari orang penting di Komisi Pemilihan Umum. Ini kan menjadi sesuatu yang membanggakan sekolah juga. Dan mungkin di akhir acara ini saya juga akan menyampaikan bahwasanya kemampuan public speaking ini tidak hanya digunakan di profesi-profesi yang formal. Tentunya saya sebagai salah satu pemantik ataupun sebagai salah satu bukti bahwa belajar public speaking itu bisa dimanfaatkan di dunia yang tidak formal kita geluti, ataupun mungkin saya tidak memanfaatkan ilmu ini hanya di pendidikan atau di guru saja. Justru dengan kemampuan public speaking yang saya pelajari ini, saya mendapatkan tambahan-tambahan pekerjaan ataupun rezeki di luar sebagai seorang guru. Karena kita tahu nih Kakak, ini rahasia kita, rahasia SD Muhammadiyah, tapi kita tahu bahwa sebagai seorang guru itu punya satu keterbatasan, apalagi guru swasta. Maka untuk memenuhinya, maka kita harus punya satu keterampilan-keterampilan di antaranya yang bisa kita andalkan adalah kemampuan public speaking, berbicara dengan baik, sehingga ini bisa menambah wawasan, menambah pekerjaan, dan tentunya rezeki bagi kita. Baik, luar biasa perbincangan kali ini. Mungkin ini baru sekilas ya Kak, masih banyak sekali yang perlu kita kulik tentang pentingnya public speaking dan cara mempelajarinya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan public speaking. Tetapi karena waktunya sudah terbatas, kita pamit undur diri. Semoga saja di lain kesempatan, di podcast-podcast yang akan datang, Kak Bagus ini bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Amin. Karena ternyata dari cerita beliau, pengalaman beliau ini sangat-sangat berguna dan patut kita bagi sehingga menjadi motivasi bagi kita semuanya. Baik, di penghujung acara saya Bunda Yayu dan narasumber Kak Bagus mohon undur diri, dan jangan lupa kembali simak podcast berikutnya dan masih dalam suasana Ramadan dengan tema Ramadan Satset, santun beraksi, takwa teruji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Sami-sami, Bayayu.